أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagaimana sikap saya ketika ayah atau ibu itu membuat kita jengkel? Ya kita harus sabar. Ibu kita, ayah kita, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kecil sudah sangat jengkel kepada kita. Kita ini banyak nyakiti orang tua dari mulai kecil. Iya, tapi orang tua gimana? Sabar yang luar biasa. Lihat antum, ibu antum atau ayah lagi gendong antum, kencing antum. Tapi apa dia marah? Apa dibuang di bayinya? Enggak. Disayang, senyum orang tua, subhanallah. Sayang. Antum coba, bagaimana antum bayangkan bagaimana orang tua itu di saat kita masih kecil. Digendong, diberikan makan, kita kencing diceboki oleh orang tua, buang air besar dicebok, orang tua udah sangat sabar kepada kita. Kita juga harus sabar kepada orang tua. Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Ya tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang punya putri, manubtuliya bihaula'il banat. Siapa yang diuji sama Allah punya anak putri, 2 atau 3. Lalu mereka bersabar. Fa'allamahunna wa addabahunna. Dia mengajarin tuh putri-putrinya, dia kasih adab. Dia bersabar sampai besar dinikahkan. Anak-anak itu akan jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Wanita, bukan laki. Yang punya anak 10 laki, apa anaknya akan jadi tameng? Rasul SAW tidak menjelaskan itu. Tapi wanita, kenapa? Karena dia makhluk yang lemah, jamaah. Membutuhkan perhatian khusus. Dahulu, bangsa Arab jahiliyah dan bangsa yang lainnya, wallahi menjadikan wanita seperti barang yang diperjualbelikan. Ketika lahir, wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Kalau dikasih berita punya anak perempuan, wajah orang tuanya langsung gelap gulita. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Dia bingung, apakah dia akan rawat tuh anak perempuan sampai besar dalam kondisi penuh kehinaan, atau dia masukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Tapi setelah datang Islam, Allah jadikan para wanita tameng buat orang tuanya dari api. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oleh karena itu kita perlu peduli sama janda-janda nih. Yang laki-laki peduli, yang perempuan peduli sama janda-janda. Yang laki-laki bagaimana peduli sama janda? Ya dia santuni mereka atau dia nikahin mereka. Sebagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dinikahin siapa? Janda-janda dinikahin. Hampir nggak ada janda yang nganggur di kota Madinah. Ada janda, mereka berusaha untuk menikahinya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan as-sa'i 'alal armala wal miskin, yang peduli, yang perhatian, yang memberikan nafkah kepada armalah, kepada janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Awil qa'imil lail was sha'imin nahar, atau seperti orang yang bangun malam, sholat malam terus dan puasa sunnah terus. Itu yang ngurusin anak-anak atau anak-anak janda-janda dan orang-orang miskin. Maka berusahalah kita untuk berbicara baik dengan wanita. Wanita juga berusaha berbicara yang baik kepada suaminya, agar engkau nggak dipecahkan.